semuanya masuk ke kelasnya masing-masing, pelajaran akan segera dimulai. Kemesraan ini janganlah cepat. Yuk semuanya kumpulkan HP-nya di box. Duh, apaan sih? Lagi enak-enak scroll TikTok, malah disuruh ngumpulin HP. Hey, kalian denger nggak sih apa yang Miss bilang tadi? Ini baru beberapa loh yang sudah ngumpulin. Yang lain mana? Dan kamu Riza, kenapa telat dan tidak salam? Iya, assalamualaikum. Iya Miss, tadi di jalan macet, jadi agak telat masuk sekolahnya. Waalaikumsalam. Lain kali bangunnya lebih pagi ya biar gak telat lagi. Iya Miss. Salah lagi. Padahal gue udah bangun pagi, cuman emang macet aja tadi di jalan. Iya kayaknya Miss-nya lagi banyak pikiran. Hahaha. Sudah Miss bilang kumpulkan HP-nya di box. Miss gak suka yang lihat kalian yang malas-malasan kayak gini. Dih, kok Miss baperan sih? Jaga mulut kamu ya Zar. Sama guru kok ngomongnya gitu? Tuh kan, bisa nggak jelas kan Jar? Tiba-tiba marah. Haha, iya Rel, emang gak jelas. Cepet kumpulin atau enggak Miss ambil HP-nya. Dari tadi udah dikasih waktu buat ngumpulin, tapi kalian malah nggak ngumpulin. Sekarang cepat kumpulin. Tuh Miss, saya masukin. Astagfirullah, nih anak. Nah, sekarang Fizi dan Umar. Cepat kumpulkan HP-nya di box. Ya Miss. Baik Miss. Saatnya jam pertama dimulai. It's time to begin the first lesson. Oke, sekarang buka buku catatan kalian, karena kita akan mencatat sedikit mengenai materi hari ini. Miss, PR yang kemarin kan belum dikoreksi. Oh iya, Miss lupa. Miss akan mengoreksi PR kalian yang kemarin terlebih dahulu. Terima kasih Fizi sudah mengingatkan. Ya, sama-sama Miss. Hahaha. Aduh, Zar, gua kan lagi ngoreksi. Jangan ganggu gua dong. Hahaha. Suruh siapa lu bilang ke Miss kalau ada PR? Nah iya tuh, dasar fizik. Yang tidak mengerjakan PR-nya, silahkan berdiri di depan kelas sampai pelajaran Miss selesai. Duh, gimana nih? Gue nggak ngerjain PR-nya. Zar, PR kamu mana? Sini, Miss mau koreksi. Miss, aku lupa ngerjain PR-nya. Hah, kebiasaan. Berdiri di depan kelas. Kalian berdua juga, Riza, Farel. Rel, tuh kan gara-gara Fizi nih, kita jadi dihukum. Gimana kalau kita kasih pelajaran aja ke dia pas istirahat nanti? Gas aja gua mah. Tapi gue agak kasihan. Shh, udahlah, kita dihukum gini juga gara-gara dia. Jadi ngapain kasihan? Oke, Miss cukupkan untuk pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat istirahat semuanya. Waalaikumsalam. Terima kasih Miss. Iya, sama-sama. Nah, Miss sudah keluar tuh. Langsung yuk, pertama kita robek kertas yang ada di bukunya. Lalu kita hilangkan tempat pensil dan ambil uang dari tas Fizi. Gimana, Rel? Nah, ide bagus tuh. Gas. Ya udah. Hei, apa yang sedang kalian lakukan? Bukan urusan lu, udah sana pergi. Tidak boleh seperti itu. Fizi kan teman kita. Nah, bener tuh kata Akmar. Sebagai teman kita harusnya saling merangkul. Iya tuh, kalian kan anak sekolah. Masa ngelakuin hal keji seperti ini sih? Pergi apa gua? Udah, ini nggak ada urusan lagi sama kalian. Mending kalian bertiga pergi sana. Hei, kalian ini ngapain sih? Berisik banget, kedengeran loh sampai depan. Iya, kalian kenapa sih? Ini, mereka ingin mengerjakan Fizi. Hah? Emang kenapa? Emang lagi kenapa sih, Jar? Ah, nggak usah ikut campur lah. Lagian, ini juga bukan urusan lu semua. Setelah itu, mereka juga memiliki rencana kedua, yaitu melakukan vandalisme di ruangan Miss Cindy. Nah, kita kan udah berhasil ngerjain Fiji. Sekarang gimana kalau kita pindahin buku-buku yang ada di sini?
Ayo aja sih, soalnya gue juga kesel banget sama Miss. Sama gue juga. Apalagi gua. Di sisi lain, Fizi masuk ke dalam kelas dan melihat teman-temannya yang diam memegang sesuatu. Guys, ada apa ini? Hah? Ini siapa yang merobek buku punyaku nih? Kok tempat pensil dan uangku hilang? Akmar, ini ada apa sebenarnya? Pelakunya Ezar, Riza, dan Farelzi. Mereka bertiga yang berani melakukan semua hal ini. Tega kali sekali mereka ya. Itu uang tabunganku yang kusimpan di dalam tas. Gimana kalau kita laporin ke Miss? Dia kan wali kelas kita. Tidak usah, Mar. Nanti mereka yang kena poin. Aku kasihin kalau mereka kena poin kok. Dih, kok kamu malah kasihan ke mereka? Mereka yang udah ngelakuin ini semua loh. Nggak apa-apa. Jam pelajaran kedua dimulai. Fizi sudah tidak berada di kelasnya karena Fizi izin untuk pulang karena merasa tidak enak badan. Ketika Ezra dan gengnya masuk ke kelas, mengetahui hal tersebut, mereka pun tertawa terbahak-bahak. Di sisi lain, Miss Cindy masuk ke ruangannya. Apa-apaan ini? Siapa yang melakukan ini? 3 hari berlalu setelah kejadian tersebut, Fizi tidak masuk ke sekolah dan Miss Cindy terlihat cemas karena Fizi tidak datang ke sekolah. Karena itu, Miss Cindy pun menelpon ibu Fizi. Assalamualaikum. Halo, dengan ibunya Fizi? Waalaikumsalam. Iya, ada apa ya? Jadi gini Bu, saya mau tanya, kok Fizi terlihat jarang masuk sekolah ya? Apakah Fizi sedang sakit? Iya, Miss. Fizi lagi dirawat soalnya Fizi lagi demam dan keringat dingin. Fizi juga sering pusing, muntah, dan diare. Ya Allah, semoga Fizi cepat sembuh ya Bu. Amin. Teng, teng, teng. Keesokan harinya... Lu tuh kenapa sih suka bikin ribut aja? Lihat tuh, Fizi sampai dirawat gitu gara-gara lu. Kok lu kagak bertanggung jawab sih? Hah? Maksud lu? Gue nggak peduli. Ini semua gara-gara Fizi. Soalnya dia bilang ke Miss kalau hari ini ada PR. Coba kalau dia kagak bilang, mungkin gak bakal terjadi seperti ini. Zar, kita tuh harus saling memahami satu sama lain. Itu cuman PR kok, malah dibalas dengan perbuatan seperti ini. Kita maunya Fizi menderita, soalnya dia anak yang rajin belajar tetapi membuat orang susah. Ah, sudahlah. Gimana kalau kita turun saja? Kalian kan seperti orang yang lemah, pasti nggak berani kan? Hahaha. Ayo, gas. Siapa takut, Sherlock aja tempatnya. Karena kalian sudah membuat Fizi masuk rumah sakit, apa boleh buat, kita akan membantai kalian semua. Gas. Ayo, gas. Akhirnya mereka menyetujui tawaran tersebut dan diberikan alamatnya. Ternyata, tanpa pengetahuan mereka, Nisa dan Vida mendengarnya dan langsung memberitahu Miss Cindy. Dan Miss Cindy pun juga sudah mengetahui siapa yang memindahkan buku di ruangannya dari CCTV. Alhasil, mereka bertiga pergi ke alamat yang dituju oleh geng tawuran tersebut. Keesokan harinya. Bantai, gas! Allahu Akbar! Jangan bergerak. Hei, kalian tahu tidak apa yang kalian perbuat adalah vandalisme? Kalian tahu tidak kalau kalian telah merusak fasilitas umum yang ada di sana? Kalian masih muda, janganlah kalian berbuat yang tidak baik. Kalian masih banyak waktu untuk menuntut ilmu ke jenjang yang lebih tinggi. Saya yakin di antara kalian semua akan ada yang menjadi ustadz. Ingat kata hadis, barang siapa, barang gue. Salah. Barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga.
Iya Pak, sama Miss, maafin kita ya Pak. Miss, soalnya kita berbuat seperti ini gara-gara teman saya Ezar udah ngebully sahabat baik kita, Fizi. Iya Pak. Betul itu. Iya, maafin saya Pak, Miss. Soalnya saya sudah berbuat vandalisme di ruangan Miss dan ngelakuin bullying. Ini juga gara-gara Fizi. Udah bocorin ke guru kalau ada PR hari ini. Iya Pak, Miss, maafin kita ya. Kita sudah ngelakuin hal itu. Sama Pak, Miss, saya juga minta maaf. Pak, Miss, maafin kita ya. Saya janji, saya tidak akan melakukan hal itu lagi. Baik, karena kalian sudah bersungguh-sungguh untuk meminta maaf, saya akan memaafkan. Tapi tolong untuk jangan diulangi lagi. Paham! Dan juga kalian harus membereskan kekacauan yang sudah diperbuat. Mengerti? Iya, Miss maafkan. Tetapi kalian juga harus menata dengan rapi buku-buku yang berserakan di ruangan Miss ya. Dan kalian juga harus meminta maaf kepada Fizi, serta mengembalikan tepak pensil dan uangnya. Dan untuk Ezar, harus membeli buku diary yang baru untuk Fizi. Dan ingat ya, semua perbuatan pasti akan ada konsekuensinya. Iya, Miss. Akan saya lakukan. Ini semua kesalahan saya. Iya, Miss. Saya tidak akan lagi berbuat yang tidak baik, seperti menghilangkan barang milik orang lain. Dan saya tidak akan mencuri uang di tas Fizi lagi. Setiap manusia di dunia pasti pernah sakit hati. Hanya yang berjiwa satria yang mau memaafkan. Betapa bahagianya punya banyak teman, itu betapa senangnya. Betapa bahagianya dapat saling menyayangi. Bahagianya punya banyak teman, itu betapa senangnya. Betapa bahagianya dapat saling menyayangi. Mensyukuri karunia-Nya. Tiga tahun setelah kejadian, ternyata Ezra masih melakukan hal yang sama. Bu, kenapa kok nafasnya kelihatan sesak? Ibu jalan jauh dari rumah buat ke rumah sakit karena anak ibu sakit parah di ICU. Dan yang ibu bawa cuma tabungan yang isinya uang buat biaya pengobatan anak ibu. Oh, gitu. Kasihan banget ibu. Ibu cuma bisa jadi pemulung karena suami ibu juga udah meninggal. Rel. Guys, aku punya rencana. Gimana kalau kita curi tabungan ibu itu? Kan lumayan, bisa beli HP baru. Gimana? Kalian setuju? Ayo, gas! Kabur woi, kabur! Maling, tolong, mereka mencuri tabungan saya. Ada apa bu? Ada apa bu? Ada apa bu kok teriak-teriak? Ini Pak, tabungan saya dicuri sama mereka. Saya minta tolong Pak RT buat nangkep mereka. Oke bu, biar saya yang kejar ya. Kalian bertiga dan Pak RT serta Ibu ikut saya ke kantor polisi. Saya ingin meminta keterangan lebih lanjut. Saya tadi lagi jalan menuju rumah sakit untuk bertemu anak saya yang telah terbujur kaku di ICU.
Selain itu, saya juga ingin membayar biaya pengobatan yang belum lunas sekitar 5 jutaan. Karena itu saya membawa tabungan ini dan saya ingin melunasinya hari ini. Cuman tiba-tiba saya bertemu mereka. Saya kira niat mereka baik, taunya mereka mencuri tabungan saya. Padahal isi tabungan itu adalah kerja keras saya selama 5 tahun. Karena saya hanyalah seorang pemulung. Apakah betul begitu Pak RT? Ya betul, itu Pak Polisi. Mereka mencuri tabungan itu. Untung saya langsung sergap dan menangkap satu orang di antara mereka yang hampir berhasil kabur. Kayaknya kalian pernah bertemu dengan saya. Oh, kalian ini yang waktu itu bullying, vandalisme, dan tawuran kan? Yang 3 tahun lalu. Ya Pak, maafin saya Pak, karena saya sudah ingkar janji. Tapi mau gimana lagi, saya ingin memiliki HP baru. Jadi saya harus mencuri. Ya Pak, maafin saya. Sama Pak. Cukup sudah. Saya tidak mau menerima maaf dari kalian. Sekarang kalian harus menerima hukuman berat. Duh, kalau sudah begini harus kena hukuman berat. Baik Pak. Sama Pak. Saya juga Pak. Baik, kalian semua sekarang harus ikut dengan saya. Baik Pak. Oke Pak. Siapa? Dan mereka dijatuhkan hukuman selama 3 tahun. Dan 3 tahun setelahnya, Wih, udah ada yang mau bebas nih. Kalian jangan lakukan hal keji itu lagi ya. Selain itu, saya bangga dengan kalian bertiga. Karena kalian bertiga semenjak masuk penjara menjadi orang yang taat beribadah dan menjadi hafiz Quran, serta ahli hadis. Masya Allah. Semoga kalian bertiga kelak menjadi orang yang lebih beriman. Amin ya robbal alamin. Amin. Ini juga berkat bantuan Bapak, karena telah mengusut kasus dengan tuntas. Amin ya Allah, saya sudah bertaubat bersungguh-sungguh dan saya sudah tidak ingin melakukan hal tersebut selamanya karena itu saya perbuatan yang dilarang oleh Allah. Amin ya Allah, ini semua juga karena Bapak. Saya masih ingat kata-kata Bapak yang dahulu sekitar 6 tahun yang lalu dan berkata, kalian masih muda, janganlah kalian berbuat seenaknya. Kalian masih ada waktu buat menuntut ilmu ke jenjang yang lebih tinggi. Saya yakin di antara kalian bakal ada yang menjadi ustadz. Semoga cita-cita kami berdua tercapai ya Pak untuk menjadi ustadz. Amin. Amin. Kisah kita abadi untuk selama-lamanya.